warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat warga belajar pendidikan non formal yang berbahagia, salam sukses bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang sejarah, alat bahan, pembuatan, dan motif-motif Upia Karanji. Tentunya kalian ingin mengetahui bagaimana pemasaran Upia Karanji. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pemasaran, tetapi sebelumnya kita harus mengetahui kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini terdiri dari kompetensi pengetahuan meliputi sedangkan kompetensi keterampilan adalah untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Strategi pemasaran sangat penting untuk perusahaan perorangan atau bisnis karena strategi ini berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaanmu, baik itu harga barang maupun jasa yang ditawarkan. Strategi pemasaran merupakan upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa secara lebih luas ke masyarakat. Pemasaran yang dilakukan dapat menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi yang dapat digunakan dalam memasarkan Upia Karanji adalah 1. Pemanfaatan media sosial. Semua tahu dan pasti bila media sosial ini merupakan alat pemasaran yang paling ampuh untuk memasarkan produk atau jasa bisnis. Hal ini karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda pada zaman sekarang sangat aktif menggunakan berbagai media sosial. Dengan media sosial bisa juga untuk menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan, selain dengan biaya yang murah dan visibilitas atau keterlihatan yang tinggi, dapat pula digunakan untuk berinteraksi dengan konsumen. Berbagai macam media sosial bisa digunakan di antaranya Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Sosial media ini bisa dipakai untuk menawarkan dan berkomunikasi dengan konsumen dan calon konsumen kamu. Sosial media juga memungkinkan kita untuk memilih komunitas yang sesuai untuk memasarkan produk mereka, sehingga apa yang ditawarkan memiliki peluang besar untuk terjual. Yang kedua, menawarkan secara gratis. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membuat pemasaran produk lebih baik adalah menawarkan secara gratis. Cara ini sangat ampuh untuk menarik perhatian para konsumen, karena sesuatu yang gratis pastinya akan sangat sulit dilewatkan begitu saja. Alasan lain kenapa strategi ini juga sangat penting, yaitu karena bisa saja seorang customer belum pernah mencoba atau membeli sebuah produk yang kamu tawarkan. Seseorang bisa saja memilih event atau langsung menawarkan sampel dan contoh gratis secara door-to-door kepada calon konsumennya. Penawaran Upia Karanji dengan melakukan free trial atau mencoba gratis untuk menarik minat calon konsumen. Dengan begitu, akan dijamin banyak konsumen yang tertarik dan berinisiatif menggunakan Upia Karanji. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga akan memperkenalkannya ke orang-orang terdekat mereka. Ketiga, tempat.
Pemasaran Upia Karanji juga harus mempertimbangkan untuk memilih tempat atau lokasi penjualan yang strategis. Karena dengan tempat penjualan yang strategis, berarti Upia Karanji memiliki kemungkinan terlihat lebih berguna dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Kriteria pemilihan tempat strategis ini juga harus disesuaikan dengan target sasaran dan kemudahan untuk menjangkaunya. Misalnya sekarang Upia Karanji menjadi kebutuhan ASN provinsi, maka alangkah baiknya produk Upia Karanji dipasarkan dengan perkantoran provinsi. Keempat, rekomendasi atau testimoni. Produk yang ditawarkan bisa terlihat lebih bagus dan bisa dipercaya kalau ada yang merekomendasikannya. Untuk mendapat sebuah rekomendasi atau testimoni dari pelanggan yang sudah memakai Upia Karanji yang kita produksi, akan lebih baik kalau kita memberi penghargaan berupa insentif yang menarik. Insentif sebuah testimoni tidak harus selalu berupa uang, tetapi bisa juga berupa hadiah produk atau potongan harga. Dengan adanya insentif ini, secara tidak langsung produk kita memenangkan dua pihak untuk sasaran marketing, yakni pelanggan loyal dan calon konsumen. Pelanggan yang loyal merupakan aset penting untuk usaha kita, karena mereka sudah berulang kali membeli produk Upia Karanji dan ikut menyumbang pemasukan secara rutin. Kalau tidak mau kehilangan konsumen di tengah persaingan banyaknya produk serupa, maka tidak ada salahnya diberikan penghargaan kepada para pelanggan setia. Caranya bisa dengan menanggapi masukan konsumen maupun memberi hadiah secara langsung atas pembelian yang konsumen lakukan. Konsumen pasti akan lebih senang karena merasa dihargai dan diperhatikan. Kelima, pelabelan. Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Label umumnya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, dan keterangan legalitas. Demikian pula halnya dengan Upia Karanji. Pelabelan akan menaikkan kelas produk Upia Karanji. Suatu produk yang diberi label akan menduduki kelas tersendiri, bahkan menjadi kebanggaan bagi konsumen itu sendiri. Pelabelan yang baik menampilkan gambar disertai dengan cara penggunaan dan pemeliharaannya. Kesemuanya ini bertujuan sebagai media promosi sehingga akan menarik minat konsumen untuk membelinya. Keenam, kemasan. Kemasan merupakan wadah atau pembungkus yang berguna untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang yang dikemas atau dibungkusnya. Tujuan utama pemberian kemasan pada produk adalah untuk melindungi dan mencegah kerusakan terhadap apa yang dijual industri. Selain itu, kemasan juga bisa menjadi sarana informasi dan pemasaran yang baik dengan membuat desain kemasan yang kreatif sehingga lebih menarik dan mudah diingat konsumen. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media promosi atau pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat kemasan yang menarik, baik dari sisi desain, warna, ukuran, dan lain-lain. Setelah menyaksikan video pembelajaran, hal-hal kita dapat petik adalah strategi pemasaran yang dapat kita lakukan dalam memasarkan Upia Karanji adalah dengan memanfaatkan media sosial, penawaran secara gratis, pemilihan tempat, rekomendasi atau testimoni, pelabelan, dan
kemasan. Untuk menguji kemampuan pengetahuan kalian, maka jawablah pertanyaan berikut. Strategi yang dapat diterapkan dalam pemasaran Upia Karanji melalui pernyataan orang lain adalah A. Testimoni, B. Pelabelan. Jawabannya adalah testimoni atau rekomendasi. Sahabat warga belajar pendidikan non-formal, demikianlah pembelajaran tentang pemasaran Upia Karanji. Semoga materi yang telah disampaikan, mulai dari sejarah, alat dan bahan, pembuatan, motif dan pemasaran, dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik. Kita akan bertemu kembali pada materi pembelajaran yang lain yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.